Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Apa sih itu demokrasi? Nah, kita harus tahu dulu secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintah. Maka demokrasi berarti pemerintah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Dalam konteks Indonesia, demokrasi tidak sekedar meniru sistem barat, tetapi telah disesuaikan dengan nilai-nilai luhur bangsa yang bersumber dari Pancasila dan UUD NKRI 1945. Demokrasi Indonesia dikenal sebagai demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang menjadikan Pancasila sebagai dasar, arah, dan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ciri-cirinya yaitu berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan, menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Landasan konstitusional UUD NKRI 1945 memberikan kerangka hukum bagi pelaksana demokrasi di Indonesia. Beberapa pasal penting yang menjadi landasan demokrasi antara lain Pasal 1 Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 28 mengatur tentang hak asasi manusia, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat, berserikat, dan berkumpul. Pasal 22E mengatur tentang pelaksanaan pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yaitu prinsip-prinsip demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kedaulatan rakyat, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, negara berdasarkan hukum. Semua tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum. Persamaan hak, semua warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Pemilu yang jujur dan adil. Pemilihan umum sebagai bentuk partisipasi rakyat dalam pemerintah. Kebebasan yang bertanggung jawab. Warga negara bebas mengemukakan pendapat namun tetap menghormati hak orang lain. Musyawarah untuk mufakat, mengambil keputusan tidak hanya berdasarkan suara mayoritas, tapi mengutamakan kesepakatan bersama. Tujuannya demokrasi Pancasila yaitu menjamin hak dan kewajiban warga negara secara seimbang, menjaga stabilitas nasional dan integrasi bangsa, menyediakan ruang bagi rakyat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan. A few moments later. Implementasi demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu di lingkungan keluarga, mengambil keputusan bersama dengan musyawarah, di sekolah atau kampus menghargai pendapat orang lain, berpartisipasi dalam organisasi, pemilihan ketua kelas dan BEM secara demokrasi. Di masyarakat ikut serta dalam musyawarah desa, menghormati perbedaan pendapat dan menjaga toleransi antar umat beragama. Tantangannya dalam mewujudkan demokrasi Pancasila yaitu walaupun demokrasi Pancasila adalah sistem ideal untuk Indonesia, masih terdapat berbagai tantangan, yaitu politik, uang, dan korupsi, mengganggu kemurnian dalam proses demokrasi. Minimnya partisipasi politik rakyat, banyak warga yang apatis terhadap politik, penyalahgunaan kebebasan berpendapat seperti ujaran kebencian, dan penyebaran hoaks dan di media sosial. Kesenjangan sosial dan ekonomi menghambat terwujud keadilan sosial. Peran mahasiswa dan generasi muda sebagai agen perubahan, mahasiswa dan pemuda memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi Pancasila, menjadi warga negara yang kritis dan aktif, melawan segala bentuk pelanggaran
HAM dan ketidakadilan, mewujudkan tinggi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi dalam setiap tindakan, menggunakan media sosial secara bijak untuk menyuarakan aspirasinya. Demokrasi yang berbasis Pancasila dan Undang-Undang NKRI bukan sekedar sistem pemerintahan, melainkan cerminan dari jati diri bangsa Indonesia. Ia mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban musyawarah dan mufakat, kebebasan bertanggung jawab, tantangan dalam mewujudkan demokrasi Pancasila dengan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa, utamanya generasi muda, dan demokrasi Indonesia dapat tumbuh sehat, adil, dan berkeadaban.